Bab 1391. Memikirkan hal-hal lama, Stephen tidak bisa menangis. Jantung Charlie berdebar-debar saat mendengar tangisannya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, hati Charlie juga sangat pedih dan kesal ketika dia mengira bahwa orang tuanya meninggal bukan karena kecelakaan tetapi karena takdir. Sebagai anak manusia, kebencian orang tua tidak dibagikan. Tidak perlu Stephen mengatakan kebencian ini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalasnya. Jika tidak, itu benar-benar membuang-buang manusia. Jadi, suaranya berkata dengan acuh tak acuh, "Pelayan Stephen, jangan khawatir tentang ini. Charlie bersumpah kepada Tuhan bahwa aku akan membalaskan dendam orang tuaku sendiri. Semua yang berpartisipasi dalam pembunuhan orang tua saya saat itu dihitung sebagai satu. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Itu bagus. Stephen sangat bersemangat, tetapi dia berkata dengan serius, "Guru, Anda tidak boleh impulsif tentang masalah ini. Ada banyak petunjuk di balik ini yang belum saya selesaikan, jadi saya masih memikirkannya sejak lama. Jangan memaparkannya lebih awal." Charlie berkata, "Aku tahu, jangan khawatir." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Saya punya pertanyaan lain, saya harap Anda menjawabnya dengan jujur." Stephen segera berkata, "Tuan, tanya saja." Charlie merenung sejenak dan bertanya, "Istri saya, Claire, apakah Anda mengaturnya?" Stephen buru-buru berkata, "Ini benar-benar tidak. Saya juga kenal kakek istrimu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia dapat bertemu dengan Anda di lokasi konstruksi tempat Anda bekerja, mengetahui bahwa dia ingin menikahkan Anda dengan cucunya. Pada saat itu, meskipun saya tahu bahwa cucunya tidak layak untuk Anda, saya tidak menghentikannya saat itu, karena saya hanya ingin melindungi keselamatan Anda dan tidak ingin mengganggu hidup Anda." Charlie menghela napas lega. Dia tahu bahwa masa kecilnya di panti asuhan adalah pengaturan Stephen, jadi dia takut dia akan bertemu Claire dan itu adalah pengaturannya. Jadi dia berkata kepada Stephen, "Pelayan Stephen, datang ke sini dulu. Saya ada janji malam ini. Anda dapat membantu saya memilah petunjuk yang Anda miliki akhir-akhir ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan berbicara dengan Anda secara langsung." "Oke, Guru." Charlie menutup telepon, baru kemudian menyadari bahwa dua garis air mata mengalir tanpa sadar di pipinya. Dia baru mengetahui hari ini bahwa ternyata lebih dari 10 tahun yang lalu, orang tuanya dibunuh oleh orang jahat. Dia baru mengetahui hari ini bahwa ternyata lebih dari 10 tahun yang lalu, panti asuhan yang dia tinggali sepenuhnya diatur oleh Stephen, untuk menyembunyikan semua informasinya sepenuhnya. Dunia saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi di matanya, seolah-olah seluruh dunia menjadi asing. Terakhir kali dia merasa seperti ini, itu adalah momen ketika dia secara tidak sengaja mendapatkan 9 kitab suci surga yang mendalam. Dan terakhir kali dia merasa seperti ini adalah ketika dia berusia 8 tahun, ketika dia mengetahui kematian orang tuanya. Tepat ketika dia tersesat, Liang menelepon dan berkata, "Guru, kapan Anda akan datang? Apakah Anda ingin saya menjemput Anda dengan mobil?" "Tidak dibutuhkan." Charlie berkata, "Saya akan menjemput istri saya sekarang, dan kemudian saya akan lulus. Kamu akan menungguku sebentar." Setelah berbicara, dia menutup telepon dan mengendarai sepeda listrik kecil ke studio Claire. Bab 1392. Pada saat yang sama, kantor dekan Institut Kesejahteraan Aurous Hill. Melihat Stephen menyelesaikan teleponnya, dekan dengan hormat bertanya, "Pelayan Stephen, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Stephen menghela nafas, dan berkata, "Karena Tuan Muda sudah tahu, kamu tidak perlu tinggal di panti asuhan lagi. Di masa depan, Anda harus kembali ke posisi keluarga Wade. Aku akan tenang untukmu. Selama bertahun-tahun, terima kasih atas kerja keras Anda." Dekan segera membungkuk dan berkata, "Pelayan Stephen, putra kedua telah menunggu saya seperti gunung sebelum kematiannya. Saya akan menunggu untuk melayani Tuan Muda, dan saya akan mati." Stephen mengangguk dan berkata, "Kalian semua adalah orang yang telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 10 tahun, merendahkan diri di panti asuhan kecil tidak hanya bekerja keras untuk Anda, tetapi juga merasa dirugikan. Beristirahatlah dengan baik selama ini. Ketika Tuan Muda mewarisi keluarga Wade suatu hari nanti, Anda semua akan menjadi pelayan Tuan Muda, dan kemudian Anda akan setia padanya. Kalian tumbuh dengan menonton Tuan Muda.
Dia baik hati, jujur, dan jujur. Jika suatu hari dia bisa mengendalikan keluarga Wade, saya yakin dia tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Dekan segera mengangguk dan berkata, ini juga karena tuan muda telah banyak menderita sejak kecil, jadi dia memiliki kualitas yang berharga ini. Kualitas dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak dapat saya lihat di semua generasi kedua yang kaya. Stephen tersenyum sedikit, oleh karena itu, bukan hal yang buruk membiarkan tuan muda menderita di panti asuhan saat itu. Tuan muda adalah satu-satunya putra dari putra kedua. Tidak kurang dari putra kedua. Bagaimanapun, Stephen melambaikan tangannya dan berkata dengan gembira, oke, saya akan kembali ke East Cliff. Anda ada pertemuan beberapa hari ini, dan kemudian menyerahkan panti asuhan ke departemen terkait di Rose Hill. Saya akan bertemu besok. Saya akan memberi Anda sejumlah uang. Anda akan kembali untuk bertemu keluarga Anda terlebih dahulu, dan kemudian menemukan resor yang nyaman untuk beristirahat dan beristirahat. Dekan membungkuk lagi, terima kasih Stephen, kepala pelayan. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, pelayan Stephen, apa yang harus Lena lakukan? Dia tidak tahu apa-apa sebelumnya, tapi sekarang dia sudah tahu banyak informasi orang dalam. Stephen berkata, dia telah merawat tuan muda selama bertahun-tahun, dan dia tidak terlalu muda. Inilah saatnya untuk pensiun dan menjaga hidupnya. Saya memiliki rumah bangsawan di Kanada, jadi saya akan memberikannya untuk pensiun. Jangan biarkan dia di masa depan dan tunggu sampai tuan berhasil mewarisi keluarga Wade. Dekan berkata, Lena juga memiliki seorang putri angkat yang juga bekerja di panti asuhan. Dia adalah seorang yatim piatu yang tumbuh bersama tuan muda. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku khawatir Lena tidak akan melepaskannya. Stephen mendesah dan berkata, bicaralah dengan gadis itu, katakan padanya sesuatu secara selektif, dan kemudian biarkan dia menemani ibunya ke Kanada. Ada banyak orang Tionghoa di sana, dan persyaratan bahasanya tidak tinggi. Ibu dan putrinya bisa memulai hidup baru dengan cepat di sana. Saya telah menyelidiki latar belakang gadis itu, dia sangat bersih, dan dia menyukai tuan muda dan tidak akan pernah melakukan apapun terhadapnya. Baik. Malam ini, Institut Kesejahteraan Rose Hill tiba-tiba menyelesaikan pertukaran darah besar-besaran. Semua orang teredam, mengemasi koper dan barang-barang mereka, dan staf kota juga bergegas untuk mengambil alih tim asli. Tidak ada yang tahu kenapa tim pengelola lembaga kesejahteraan tiba-tiba harus mengganti semua staf dari dekan hingga koki. Mungkinkah orang-orang ini melakukan kesalahan besar? Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang ini seperti tentara yang disiplin. Mereka telah berperang dalam perang yang berlarut-larut ini, dan sekarang saatnya untuk keluar dari medan perang dengan tertib. Meskipun Bibi Lena sangat enggan untuk menyerah, dia juga tahu betul bahwa sebelumnya, dia sama dengan Charlie dan tidak mengetahui hal-hal ini, tetapi sekarang dia sudah mengetahui beberapa cerita di dalam dan tahu bahwa identitas asli Charlie adalah milik Wade. Keluarga. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Sekarang dia tahu informasi ini, dia tidak bisa mengatakan dia telah diseret ke dalam air, tapi setidaknya dia tidak bisa sendirian. Sekarang setelah dia dibawa ke grup ini, dia harus mematuhi instruksi dari keluarga Wade. Akibatnya, dia pun memutuskan untuk mendengarkan perintah dekan dan pergi ke Kanada untuk memulihkan kesehatan sementara. Adapun Xiaofen, Bibi Lena tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya mengatakan kepadanya bahwa kebajikan besar yang telah mendanai perawatan medisnya sebelumnya, juga telah mendanai dia untuk pergi ke luar negeri untuk periode penyembuhan. Dia tidak memiliki kerabat, jadi dia berharap Xiaofen bisa bersamanya. Xiaofen memperlakukan Bibi Lena sebagai ibu kandungnya, dan secara alami setuju tanpa ragu-ragu, jadi dia juga mulai berkemas dan bersiap untuk pergi ke luar negeri bersamanya. Bibi Lena berpikir, setelah dia tiba di Kanada, dia akan memberitahu Xiaofen hal-hal ini. Bab 1393. Charlie mengendarai sepeda listriknya ke studio istrinya. Begitu dia masuk, Claire bertanya dengan heran, suamiku, kenapa matamu merah? Apakah mereka? Charlie berkata, mengulurkan tangan dan mengusap matanya, dan berkata sambil tersenyum, angin dan pasir di jalan tadi bertiup kencang. Claire berkata dengan sedih, jangan selalu keluar dengan sepeda listrik. Anda membeli 2 mobil untuk keluarga, tetapi Anda mengendarai sepeda listrik setiap hari. Saya merasa sangat menyesal.
Tidak masalah. Charlie tersenyum dan berkata dengan santai, saya suka mengendarai sepeda listrik, yang nyaman, cepat, sederhana, dan ramah lingkungan. Claire tersenyum tak berdaya, apa yang kamu katakan dari mulutmu sepertinya acuh tak acuh. Dengan itu, dia mematikan komputernya, berdiri dan berkata, saya baru saja menyelesaikan kasus Emgrand Group hari ini. Nona Doris, dengan senang hati membiarkan keuangan terbayar, atau saya akan membelikan Anda mobil. Dengan cara ini Anda juga akan memiliki alat mobilitas di masa mendatang. Tidak perlu, jika saya benar-benar ingin mengemudi, saya sudah lama mengambil 2 supercar dari Presiden White dan Qin Gang. Melihat bahwa dia tidak bercanda, Claire tidak punya pilihan selain berkata, oke, beritahu saya kalau sepeda listrik Anda sudah cukup. Charlie berkata, istriku, kita harus pergi dengan cepat. Saya ada janji untuk makan malam nanti. Claire bertanya dengan heran, siapa yang akan kamu kencani malam ini? Anda tidak mengatakan apa-apa, itu misterius. Charlie tersenyum dan berkata, saya punya janji dengan tamu terhormat. Anda akan tahu kapan Anda tiba. Tamu? Claire bertanya dengan bingung, apakah itu salah satu pelanggan Feng Shui Anda lagi? Charlie tersenyum dan berkata, nah, itu perlu dirahasiakan untuk saat ini. Anda akan tahu saat Anda mengikuti saya. Baik. Claire mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengikutimu untuk makan malam di malam hari. Setelah itu, pasangan tersebut meninggalkan studio dan menuju tempat parkir. Charlie memasukkan e-bike lipatnya ke dalam bagasi mobil BMW Claire, dan kemudian keduanya pergi ke Shangri-La bersama. Saat ini, Liang sedang menemani Sarah dan August untuk duduk dan mengobrol di atas kotak mewah. Ishak mendengar bahwa Liang berkata bahwa guru akan mengadakan perjamuan di sini hari ini, dan dia telah membuat persiapan yang sempurna. Dia mendengar bahwa para tamu telah tiba, jadi dia datang ke kotak itu sendiri. Setelah mengunci pintu dan memasuki kotak, Ishak tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang duduk di dalam kotak itu ternyata adalah Nona Sarah dari East Cliff, bintang wanita paling populer di Cina, Sarah Gu. Bagaimanapun, Ishak adalah juru bicara dari keluarga Wade di Aurous Hill, dan dapat dianggap sebagai bawahan keluarga Wade tingkat menengah dan atas, jadi dia sangat mengenal keluarga Eastcliff dan secara alami mengetahui latar belakang Sarah. Melihat dia benar-benar ada di sini, Ishak merasakan debar di hatinya. Apakah dia orang yang akan dihibur tuan muda malam ini? Semua orang di Eastcliff tahu bahwa Sarah adalah bayi kerabat majikan mudanya, dan dia juga tahu bahwa keluarga Sarah telah mencari keberadaan majikan muda itu. Melihat postur ini, dia seharusnya menemukan tuan muda. Namun, tuan muda itu jelas sudah menikah. Bukankah ini agak memalukan? Bab 1394. Karena malu, Sarah menatapnya dengan wajah gelap, dan berseru, Emer Ishak. Tahukah Anda bahwa Charlie berada di Aurous Hill? Ini. Ishak tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia tidak tahu kenapa. Sarah menggigit gigi putih kecilnya dan berkata dengan marah, kalian terlalu tidak bisa diandalkan. Aku bertanya padamu tentang keberadaan Charlie berkali-kali, dan kau belum mengatakan yang sebenarnya. Ishak berkata dengan memalukan, Nona Sarah, Anda benar-benar salah paham terhadap saya. Saya baru mengetahui belum lama ini bahwa tuan muda berada di Aurous Hill. Aku sudah lama berada di Aurous Hill atas nama keluarga Wade. Saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. August bertanya dengan heran, apa-apaan ini? Sarah, Anda mengatakan bahwa Charlie, Presiden Wade, apakah Charlie Wade yang selama ini Anda cari? Sarah mengangguk, dan berkata dengan serius, itu benar. Orang jahat ini membuatku sulit menemukannya. August berkata dengan heran, oh, itu hebat. Anda akhirnya menemukannya, tidakkah Anda akan segera bisa menikah? Aku ingat kamu selalu mengatakan bahwa selama kamu menemukan Charlie MU, kamu akan segera keluar dari industri hiburan, lalu menikah dengannya dan punya anak. Wajah Sarah langsung memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, kupikir tapi pria jahat itu sudah menikah. DMN. August segera meledak dan berseru, apa-apaan akankah terjadi dengan anak sapi kempes bernama Wade ini? Apakah dia tidak tahu dia memiliki kontrak pernikahan? Tidakkah dia tahu bahwa dia memiliki tunangan yang cantik? Apa kau tidak mencarinya? Beraninya dia menikahi wanita lain. Ketika dia datang, Anda tahu, saya tidak akan memarahinya. Sungguh pria yang memalukan.
Liang dan Ishak saling memandang, ekspresi mereka sangat memalukan. Pada saat inilah Liang mengetahui tentang hubungan antara Sarah dan gurunya, dan dia tentu saja terkejut. Saat ini, dia hanya mendengarkan Sarah berkata, "Sering, istri Charlie juga akan datang nanti. Aku berjanji bahwa Charlie tidak akan mengungkapkan hubungan antara kita berdua di meja makan, jadi kamu tidak boleh main-main saat itu." Berbicara dengan hati-hati. Bab 1395. Bagaimana itu bisa dilakukan? August berkata dengan marah, ketika istri Bestard itu juga ada di sini, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan langsung membeberkan masalah tersebut di depan istrinya, agar istrinya dapat menyadarinya. Saya tidak percaya lagi. Wanita mana yang berani mencuri suami darimu, Sarah? Oh tidak. Sarah berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah berjanji pada Charlie tentang masalah ini. Jika kamu berani membuatku mengingkari janjiku, aku tidak akan memaafkanmu kembali. August berseru, hei, Sarah, apa kamu bodoh? Makan ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk mengusir pasangan aslinya. Anda harus menerimanya dengan baik, atau Anda akan menyesalinya di masa depan. Kamu tidak datang ke sini. Sarah berkata dengan serius, saya adalah orang yang selalu menjanjikan dan berbicara untuk kata-kata. Anda tidak diizinkan untuk membuat masalah bagi saya. Baiklah, baiklah. August berkata tanpa daya, kamu telah memutuskan. Jangan menyesalinya di masa depan. Saat ini, Charlie dan Claire juga telah tiba di luar kotak. Sebelum memasuki pintu, Claire masih bertanya, siapa tamu yang ingin saya temui? Itu sangat misterius. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini pasti salah satu orang yang paling ingin Anda temui. Orang yang paling ingin saya temui? Claire sedikit mengernyit, aku tidak bisa memikirkan siapa yang paling ingin aku temui sekarang. Charlie tersenyum, kamu akan tahu jika kamu masuk. Dengan itu, dia mengetuk pintu dengan lembut, dan kemudian mendorong pintu kotak ke dalam. Claire melihat sekilas, Sarah, yang duduk menghadap pintu kotak mewah, tercengang saat ini. Tuhan! Apakah itu Sarah? Benarkah Sarah?